Apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai. Baik itu berbagi pengalaman, proses dokumentasi, ataupun kita belajar bareng ya dalam membuat atau memprogram bahan-bahan bonsai baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium ya. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada bahan bonsai dari jenis ficus ya. Ini ID-nya dari beringin dolar ya. Nah, kali ini saya akan berbagi proses dokumentasi dan sharing ya, berbagi pengalaman bagaimana cara mengecilkan daun-daun dari jenis beringin dolar seperti ini ya. Nah, ini ketika kita melakukan programan bahan bonsai dari jenis beringin dolar, di samping kita merapatkan perantingan nantinya. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk mengecilkan daun ya. Jadi ketika kita satu kali proses, namun kita akan mendapatkan dua keuntungan ya. Di antaranya daun akan mengecil dan nantinya perantingan akan semakin rapat ya. Nah, bagaimana caranya supaya programan atau bahan bonsai dari jenis beringin dolar itu daunnya akan cepat mengecil dan perantingan akan semakin rapat ya. Jadi untuk jenis ficus pada khususnya dari jenis beringin dolar ya, kita caranya ada tip khusus ya supaya nanti tidak mati di perantingan ya. Jadi kalau salah penanganannya bisa-bisa nanti perantingan-perantingan yang sudah ada itu bisa mengering ya. Nah, bagaimana tipsnya? Sebetulnya saya sudah pernah berbagi ya proses pengecilan daun atau proses perantingan supaya akan cepat rapat ya. Ketika itu di bahan yang ini nih. Ini bahan yang satu lagi pernah saya share ya. Nah, untuk bahan bonsai dari ini ID-nya sama ya. Bahkan ini masih satu indukan dari dengan bahan yang tadi. Nah, ini untuk bahan yang ini dari awalnya bahan yang tadi tinggi, cuman saya press, dipotong, lalu ini hasil dari stekan ya. Nah, di stek ini bawahnya saya lakukan pecah batang ya. Nah, ini sudah cukup lama programan ini. Nah, kelihatan daunnya sekarang semakin mengecil ya, semakin mengecil besarnya, dengan jempol kuku malahan lebih besar jempol kuku ya. Bahkan ini yang paling kecil ini di bawah dari kuku kelingking ya. Jadi daun-daunnya sudah sangat mengecil ya, bahkan bisa mengecil daripada daun-daun ini ya. Nah, ketika itu bahan yang ini saya share cara pemrogramannya 2 bulan yang lalu ya. Sekarang hasilnya sudah terlihat ya, daun-daunnya mengecil dan ranting-rantingnya sudah sedikit lebih rapat ya. Nah, bagaimana caranya supaya daun-daun untuk beringin dolar itu bisa mengecil dan perantingannya semakin rapat? Nah, teman-teman bisa dilihat lagi untuk bahan yang ini ketika saya melakukan programannya, atau di video ini saya akan mengulangi lagi, berbagi lagi proses bagaimana cara supaya si daun untuk dari bahan bonsai beringin dolar ini daunnya akan cepat mengecil, lebih kecil, dan perantingannya akan semakin rapat lagi ya. Nah, kita akan proses untuk bahan yang ini ya. Oke, namun sebelumnya seperti biasa, sebelum saya melakukan ataupun berbagi proses dokumentasinya, mohon dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya seperti biasa dengan cara likes, bila perlu di komen. Dan yang pasti buat teman-teman mungkin yang baru hadir di channel saya, dengan cara di subscribe ya. Itulah harapan saya dari teman-teman semua buat kemajuan dan perkembangan channel saya. Oke, kita lanjut saja untuk memprogram bahan yang ini ya. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah saya lakukan
prosesnya ya, tapi kita akan berbagi lagi. Nah, ini sudah daun-daunnya sebagian sudah mengecil, tapi sebagian masih, kebanyakan masih besar-besar seperti ini ya. Nah, kita seperti biasa kita akan melakukan pruning ya. Jadi prosesnya, caranya tetap ya, caranya adalah kita pruning daunnya ya. Semuanya kita pruning. Paling kita hanya disisakan satu daun paling, bukan paling ujung, satu daun dari daun kedua, daun yang paling ujung ya. Jadi nanti yang ujungnya kita akan lakukan pemotongan bagian ujung tunasnya, lalu ada sisa daun yang kita sisakan, tapi kita akan lakukan pemotongan setengah dari daunnya ya. Oke, kita akan buang-buang dulu untuk tunas-tunas yang tumbuh dari bawah seperti ini ya. Ini sangat mengganggu juga ya, ini tumbuhnya dari bawah. Nah, ini ada akar-akar gantungnya sudah cukup lumayan ya. Ini nanti akan terlihat lebih sangar lagi nih kalau akar-akar gantung seperti ini. Akar sulurnya sudah membesar ya, tapi ini masih kecil-kecil. Kita akan lihat nanti setelah akar sulur yang membesar akan terlihat semakin kokoh untuk bagian pohon utama ini ya. Oke ya, langkah awal kita akan lakukan pruning dulu ya. Untuk semua daunnya kita lakukan pruning, kecuali daun di kedua dari ujung daun ya. Oke, kita akan, nah caranya seperti ini. Yang penting kita pruning dulu ya. Kita pruning dulu untuk semua daunnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini daun-daun ini kita pruning. Lalu kita sisakan satu daun dari ujung dari ujung tunas ini ya. Jadi jangan dulu di pruning semuanya. Kita sisakan nah, satu daun ini kita sisakan. Nah, nanti ada trik di akhir lagi ya. Setelah kita pruning nanti ada cara kedua ya, supaya nanti selain daunnya akan mengecil, tapi perantingan akan semakin rapat ya. Oke, kita akan percepat saja untuk videonya supaya tidak memperpanjang durasinya ya. Saya akan melakukan pruning dulu ya. Oke. Jadi, nah, cara pertama kita melakukan pruning ya. Jadi cara pertama kita dikurangi untuk daun-daunnya, kita pruning. Nah, lalu langkah yang kedua setelah kita pruning dan menyisakan daun-daun yang ada di paling ujung ya. Jadi daun kedua dari tunas yang paling muda, kita lakukan pemotongan seperti ini ya. Nah, kita akan lakukan pemotongan untuk setiap daun-daun yang kita sisakan ya. Ini untuk cara yang kedua supaya daun nantinya akan tumbuh lebih mengecil ya. Nah, ini untuk menghindari mati ranting. Jadi masih proses fotosintesisnya masih jalan ya. Jadi daun-daunnya tidak dihabiskan untuk semuanya. Nah, seperti ini. Nanti kita potong untuk semua daun-daun yang disisakan seperti ini ya. Nah, langkah yang ketiga supaya nanti tumbuhnya ranting makin rapat ya, makin banyak, kita lakukan langkah yang ketiga ya. Nah, seperti misalkan untuk nah, ini yang paling atas. Nah, tunas yang ini misalkan kita memerlukan pecahan cabang lagi, kita potong tunas yang paling atasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita potong tunas yang paling ujung. Nah, seperti ini nanti akan menumbuhkan banyak ranting-ranting lagi ya. Nah, ini di ketiak-ketiak daun yang kita kita lakukan pruning, nanti akan menumbuhkan daun-daun baru ya. Nah, seperti ini dipotong, lalu untuk ujungnya kita buang. Nah, seperti ini. Nah, kita buang ujungnya, daunnya potong. Ini dipotong. Nah, daunnya dipotong.
Itu teman-teman, jadi prosesnya kita lakukan pemotongan di daunnya, lalu si tunas yang paling ujung kita dibuang seperti ini ya. Nah ini nanti akan menumbuhkan banyak tunas-tunas baru lagi ya, makanya nanti akan semakin rapat untuk daun-daunnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share buat ya berbagi pengalaman buat teman-teman yang mempunyai bahan programan dari jenis beringin dolar. Kita melakukan 3 tahapan ya, di samping kita untuk memperkecil daunnya, lalu juga kita akan mendapatkan lagi ranting-ranting yang rapat nantinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.